Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di channel ini. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang cara membuat soal ujian online di Google Form. Dan ini nanti kita langsung buat atau kita setting agar ketika peserta ujian telah selesai mengerjakan soal dan telah mengirimkan hasilnya, maka nilai perolehan siswa atau peserta ujian akan langsung ditampilkan. Kemudian pada pembuatan soal ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama logo beserta nama sekolah dan petunjuk pengisian soal. Bagian kedua nama peserta ujian dan password. Sedangkan bagian ketiga merupakan soal ujian. Oke, sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, klik juga loncengnya, jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini ke teman. Baiklah, sekarang kita mulai. Sebelum kita membuat soal ujian online di Google Form, ada baiknya beberapa hal ini kita persiapkan terlebih dahulu. Hal ini gunanya untuk mempermudah kita dalam pembuatan soal. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Pertama, kop surat ya, kop sekolah ya, kop sekolah. Ini bisa kita lihat seperti apa contohnya. Oke, ini sekedar contoh ya, sekedar contoh. Kurang lebih kop surat itu seperti ini ya. Yang kedua, petunjuk pengerjaan soal. Kita coba buka seperti apa. Oke, kira-kira seperti ini ya. Petunjuk pengerjaan soal. Yang A, terus ya. Terus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, kemudian yang ketiga, daftar nama peserta ujian. Ini kira-kira ini namanya. Yang keempat, soal yang sudah diketik. Kita coba lihat seperti apa. Oke, ini dia soalnya. Oke, sekarang kita mulai cara membuatnya ya. Untuk membuat soal ujian online di Google Form, pertama kita buka browser yang akan kita gunakan ya. Dan di sini kita akan menggunakan Google Chrome. Oke, Google Chrome sudah kita buka ya. Selanjutnya kita login dengan email yang kita miliki. Oke, kita login dulu ya. Oke, kita klik login. Kemudian kita masukkan email yang akan digunakan ya. Kemudian masukkan password. Setelah berhasil login, kemudian kita klik yang di sini ya, yang titik-titik ada 6 ini ya. Kita klik. Lanjut kita pilih Google Drive yang tulisan Drive ini. Oke, halaman Google Drive telah terbuka dan tampil di depan kita. Kemudian kita klik baru yang ada tanda tambah ini ya, kita klik. Terus kita turun ke bawah, kita pilih Google Formulir. Jika tulisan Google Formulir di sini tidak ada, itu biasanya sembunyi di sini ya. Jadi kita harus klik lainnya seperti ini. Biasanya dia ada di sini. Kalau misalnya dia tidak tampil di sini. Dan ini kebetulan tampil, jadi kita langsung klik ini formulir. Oke, teman-teman dan bapak-bapak, inilah halaman Google Formulir yang akan kita isi, yang akan kita gunakan untuk membuat soal. Sebelum kita mulai membuat soal,
ada baiknya kita atur dulu atau kita setting dulu soal yang kita buat nanti. Jadi sebelum kita masuk ke sini, kita atur dulu. Caranya kita klik ini ya, setelan. Kemudian di sini pada setelan ini ada terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama umum, presentasi, dan kuis. Kita mulai ke bagian umum. Pada bagian umum ini agar nanti peserta ujian hanya bisa sekali dalam mengisi soal, maka di sini kita klik batasi ke 1 tanggapan. Jadi begitu selesai mengerjakan soal ujian dan nilainya telah tampil, mereka tidak bisa mengulanginya kembali. Oke, sekarang kita masuk ke bagian presentasi. Pada bagian presentasi, agar soal yang diberikan tidak sama urutannya, maksudnya acak gitu ya, maka kita beri tanda conteng pada acak urutan pertanyaan. Kemudian kita masuk ke bagian kuis. Pada bagian kuis ini di sini ada jadikan ini sebagai kuis, maka yang ini kita aktifkan. Pada bagian opsi kuis, rilis nilai kita conteng yang segera setelah setiap pengiriman. Dan pada bagian responden dapat melihat, maka yang kita aktifkan hanya yang nilai poin, jadi yang ini kita buang. Oke, selanjutnya kita klik simpan. Kita mulai mengisi formulir ini. Kita mulai dari bagian paling atas, ini formulir tanpa judul. Pada bagian formulir tanpa judul ini bisa kita isi dengan soal ujian semester ya, soal ujian semester 1. Kemudian pada bagian deskripsi kita bisa tulis soal ujian semester 1 kelas 1. Oke, kemudian kita masukkan logo yang sudah kita siapkan tadi ya. Caranya kita klik yang bagian tambahkan gambar, kita klik. Kemudian kita klik cari ya, kita klik cari. Lanjut kita cari foldernya lagi. Ini tadi di sini, ini dia kopnya, kita klik kemudian open. Oke, kop surat atau logo sudah masuk ke halaman ini. Kemudian kita masukkan petunjuk pengisian soal yang tadi kita lihat ya. Caranya kita klik yang TT ini ya, tambahkan judul dan deskripsi, kita klik. Oke, kemudian biar kita tidak ngetik, kita copy saja yang ini tadi ya, petunjuk pengisian soal. Ini kita copy, kita paste di sini. Kemudian deskripsi kita copy yang ini, kita paste di sini. Oke. Oh ya, ini bagian yang pertama ya, halaman pertama yang ditampilkan. Kemudian kita buat bagian kedua atau halaman kedua. Caranya kita klik yang ini, tambahkan bagian, kita klik. Oke. Pada bagian kedua ini kita masukkan daftar nama. Caranya kita klik yang tanda tambah ini ya, tambahkan pertanyaan. Pada kolom bagian tanpa judul ini kita tulis
daftar nama peserta ujian. Kemudian di bawahnya ada kolom deskripsi. Di sini bisa kita tulis kembali judulnya atau dengan tag lainnya ya. Oke. Selanjutnya di bawahnya ada lagi kolom pertanyaan. Di sini kita bisa tulis nama peserta, dan di sini kita ganti ke drop down. Kemudian kita copy daftar nama yang telah kita persiapkan. Caranya kita select, klik kanan, copy, kemudian masukkan di sini. Oke, selanjutnya pada bagian wajib diisi ini kita aktifkan. Kemudian kita tambahkan kolom password supaya yang bisa melihat atau membuka soal ini hanya peserta ujian. Caranya kita klik tambah pertanyaan ya. Kemudian di sini kita tulis password. Kemudian di sini kita pilih jawaban singkat ya, jawaban singkat. Pastikan di sini jawaban singkat ya. Selanjutnya kita aktifkan wajib diisi. Untuk bagian ini kita pilih validasi respon. Dan di sini kita pilih tag. Kemudian kita tulis password. Misalnya soal 123. Dan di sini pesan tag error ya, pesan kesalahan password ya. Jadi ketika peserta menulis passwordnya salah, maka akan muncul pesan ini. Kita tulis saja password Anda salah, atau biar lebih lembut kita tulis seperti ini ya, maaf password Anda salah, atau bisa dengan kata yang lainnya. Kemudian untuk halaman 2 ini kita sudah selesai ya. Kita lanjutkan ke halaman 3, maksudnya ke bagian 3. Caranya kita klik tambahkan bagian. Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini, pada kolom bagian tanpa judul bisa kita isi, pilihlah jawaban yang paling pas. Kemudian kita masuk ke bagian deskripsi. Pada bagian deskripsi bisa kita isi dengan baca pertanyaan dengan teliti. Selanjutnya kita klik lagi tanda tambah atau tambahkan pertanyaan. Pada kolom ini kita isi dengan pertanyaan yang telah kita persiapkan sebelumnya. Ini kita buka dulu. Select pertanyaannya atau kita blok ya, kemudian kita copy dan kita paste di sini. Oke, untuk nomornya kita bisa hilangkan, tinggal kita hapus. Kemudian di sini kita pilih pilihan ganda ya, pilihan ganda.
Selanjutnya pada opsi ini kita isi dengan jawaban yang sudah kita ketik. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, untuk ABC-nya bisa kita hapus. Nah, ini terlihat sepertinya agak susah untuk menghapusnya. Oke, kita bisa lihat menghilangkan tanda ABC di sini agak sedikit repot. Jadi caranya agar lebih mudah, kita hilangkan balet yang ada di sini. Kita select semua. Oke, kita select all, kemudian kita hilangkan. Ya, kita klik yang ini tanda tambah, kemudian kita pilih none. Untuk angka dan ABC telah hilang. Kita kembali lagi ke sini. Setelah itu kita aktifkan wajib diisi. Kemudian kita klik lagi kunci jawaban ya. Ini ada kunci jawaban, kita klik. Kemudian pada bagian poin. Bagian poin ini adalah nilai yang akan kita berikan pada setiap soal. Untuk mengisi berapa jumlahnya, terlebih dahulu kita harus hitung 100 dibagi jumlah soal ya. Sekarang kita coba hitung berapa angka yang harus kita masukkan. Ini jumlah soal ada 10 soal ya. Jadi ini 100, kita buat 100 dibagi 10. 100 dibagi 10. Jadi nilai yang harus diisikan di sini adalah 10. Jika soal yang diberikan 20, berarti 100 dibagi 20. Jadi nilai setiap satu soal adalah 5, dan ini karena 10 soal, jadi kita isi 10. Selanjutnya kita tambahkan jawaban. Untuk menentukan jawaban yang benar, caranya cukup kita klik pada bagian jawaban yang tepat atau yang pas ya. Dan untuk soal ini jawaban yang pas adalah berwudu. Oke, cukup kita klik seperti ini. Jadi ketika jawaban peserta ujian bukan yang kita conteng ini, maka sistem akan membacanya jawaban mereka adalah salah. Kita buat soal yang nomor 2. Caranya kita klik tambahkan pertanyaan ya. Dan untuk yang atas adalah soalnya, kita copy saja. Kita copy lagi dari sini, klik kanan, copy. Kemudian kita masukkan di sini, paste atau tempel. Dan di sini tetap pilihan ganda. Kemudian pada bagian opsi kita copy jawabannya, kita copy, kemudian kita tempel di sini, paste atau tempel ya. Selanjutnya kita aktifkan lagi wajib diisi, dan kita klik kembali kunci jawaban. Dan di sini untuk nilai tadi di atas 10 ya, 10 kita tulis 10, kita ketik 10 ya, atau bisa juga kita klik yang ini 1, 2, 3, 10 kali, tapi rasanya susah kalau kita klik 10 kali, agak repot ya. Yang lebih mudah adalah kita ketik 10, 10. Kemudian untuk jawaban ini yang nomor 2, air yang digunakan untuk berwudu harus matang, suci, mensucikan.
jawabannya yang ini, jadi kita klik ini, kita aktifkan. Oke, jawaban sudah aktif di sini. Selanjutnya kita klik selesai dan kita masuk ke soal ketiga. Caranya kita klik ini seperti yang tadi ya, kita klik. Oke, kita masukkan lagi soal yang ketiga, kita select, copy, kemudian kita masukkan di sini dan kita copy lagi jawabannya, klik kanan, copy. Ini untuk jawaban nomor B ya, jawabannya B. Oh, ini tadi ya. Oke, kita klik kanan, tempel, kemudian kita klik lagi kunci jawaban dan ini kita isi 10 1 0. Kemudian jawabannya tadi B ya, kita klik yang ini B. Lanjut, kita klik lagi selesai. Untuk yang keempat dan seterusnya caranya sama, jadi video ini saya percepat saja dan jangan tinggalkan dulu video ini karena di akhir video masih ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Oke, untuk penulisan soal sudah selesai. Sekarang kita pastikan apakah semuanya sudah kita beri kunci jawaban dan kita aktifkan wajib diisi. Caranya kita klik seperti ini, kita klik lagi kunci jawaban. Oke, selesai. Kita klik lagi yang nomor 2. Ini nilainya 10 poin, ada juga tampil di sini. Atau jika tidak puas, kita klik di sini kunci jawaban. Oke, ini ada di sini ya. Jadi ada di sini, ada juga di sini. Kemudian kita pastikan lagi ya, yang ini. Oke, sudah ada. Yang ini sudah ada juga. Yang ini oke, sudah aktif. Oke, lanjut. Yang terpenting adalah ininya aktif, untuk wajib diisinya aktif, kemudian poinnya ini juga sudah ada angkanya. Kemudian dan jika pada bagian wajib diisinya tidak aktif, maka si peserta ujian bisa melangkahi soal ini tanpa diisi. Oke, kita lanjut. Ini sudah, dan ini soal yang terakhir 10 poin dan wajib diisi sudah diconteng. Kita pastikan lagi jumlahnya apakah benar 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wah, soalnya lebih. Oke, setelah kita hitung ternyata jumlah soal 11, jadi bukan 10. Nah, ini tadi sengaja saya buat karena saya ingin menjelaskan bagaimana jika hal ini terjadi. Nah, jika soal berlebih seperti ini, cara menghilangkannya atau cara menguranginya menjadi jumlahnya 10, maka yang harus kita lakukan adalah kita klik hapus. Kita klik hapus. Oke, jumlah soal sekarang tinggal 10. Jadi seperti apa yang kita harapkan. Sekarang coba kita hitung lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, jumlahnya pas 10. Nah, setelah selesai kita membuat soal
dan sudah kita cek, kemudian kita klik kirim. Nah, pada bagian ini, pada bagian kirim formulir, di sini terdapat 3 bagian. Pertama, kirim melalui email, melalui link, kemudian ini melalui SmartCan. Untuk SmartCan ini biasanya kita letakkan di blog atau website gitu ya. Dan karena saat ini banyak siswa yang menggunakan WhatsApp, maka kita bisa pilih yang ini. Oke, setelah kita pilih yang ini, kemudian kalau kita lihat URL-nya atau link-nya, ini sangat panjang sekali. Jadi banyak memakan tempat. Nah, agar pendek caranya, kita perpendek URL-nya dengan cara klik seperti ini. Oke, kita bisa lihat perbedaannya. Jika kita tidak conteng, maka seperti ini, ada berapa huruf di sini. Banyak sekali hurufnya. Nah, agar pendek kita klik, kita conteng yang ini. Kemudian ini bisa kita salin, klik salin, dan URL-nya bisa kita pastekan di WhatsApp. Oke, untuk pembuatan soal kita sudah selesai. Sekarang kita coba cek seperti apa hasilnya. Caranya kita buka browser lainnya ya. Kita buka browser lain, atau bisa juga kita buka menggunakan HP. Kemudian kita paste link yang sudah atau URL yang sudah kita copy tadi. Oke ya, kita paste, tempel, enter. Nah, inilah hasil soal yang baru saja kita buat. Dan untuk membuka soal ini kita diharuskan login menggunakan akun Google. Kita coba login ya. Saya coba gunakan akun lain. Kemudian masukkan password. Oke, kita berhasil login, dan inilah soal yang sudah kita buat. Halaman pertama yang tampil di sini adalah bagian pertama, yaitu kop surat dan petunjuk pengisian soal, sama persis seperti yang kita buat tadi. Kemudian kita klik berikutnya. Oke, pada bagian kedua tadi kita buat adalah nama peserta ujian. Kemudian ini tadi deskripsinya, password ini kita bisa ketik password yang sudah kita buat tadi, soal 1, 2, 3. Nah, kemudian ini namanya, daftar namanya. Kita coba buat passwordnya yang lainnya, 1, 2, 3. Nah, inilah pesan kesalahan password yang sudah kita ketik tadi. Dan untuk nama kita bisa klik seperti ini. Ini namanya dia Farhan Udin Naila dan Wani. Kemudian berikutnya, untuk halaman berikutnya kita tidak bisa melangkah ke halaman berikutnya karena pada bagian kedua ini kita belum isi. Jadi untuk melangkah ke halaman berikutnya kita harus mengisi dulu password dan nama peserta. Jadi intinya, selain peserta, tidak akan bisa melihat soal yang seharusnya dibuka oleh peserta ujian. Oke, demikian dulu pembahasan tentang cara membuat soal ujian online di Google Form. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar. Dan jika bermanfaat, jangan lupa bagikan video ini ke teman. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.